Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (NTB) bersama sejumlah elemen gerakan lingkungan menggelar kampanye penyelamatan lingkungan hidup di NTB Jumat. Kampanye ini digelar di lokasi izin usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha. Kampanye ini menjadi respons atas kian masifnya degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan yang dinilai tidak terkendali dan berpihak pada kepentingan industri ekstraktif serta investasi rakus lahan. Dalam aksi yang melibatkan Gempar UGR, 32 lembaga anggota Walhi NTB, serta para pegiat lingkungan tersebut, Walhi menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di NTB kini berada pada titik mengkhawatirkan. Kondisi ini diperparah oleh dampak krisis iklim yang semakin nyata, sementara NTB sebagai wilayah kepulauan tergolong sangat rentan terhadap bencana ekologis. Berdasarkan catatan Walhi NTB, sepanjang beberapa tahun terakhir telah terjadi sedikitnya 518 kejadian bencana ekologi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Bencana tersebut dikaitkan dengan berbagai aktivitas pembangunan dan investasi, mulai dari keberadaan 718 izin usaha pertambangan, proyek strategis nasional, pertanian monokultur jagung tanpa pembatasan, investasi pariwisata yang menguasai ruang-ruang produktif, hingga keberadaan 1071 tambak udang. Selain itu, Walhi NTB juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang masih konservatif, alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, KP2B, praktik ilegal mining dan ilegal logging, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU berbahan bakar batubara. Di tingkat nasional, Walhi NTB menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim belum menjawab akar persoalan krisis iklim. RUU tersebut dinilai belum mengakui perubahan iklim sebagai krisis yang melahirkan ketidakadilan struktural, tidak berorientasi pada penurunan emisi secara drastis, serta belum mendorong pertanggungjawaban korporasi penghasil emisi besar. Selain itu, RUU PPI dinilai masih bias daratan dan mengabaikan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, termasuk hak publik atas informasi dan partisipasi yang bermakna. Di tingkat daerah, Walhi NTB juga menyoroti adanya kontradiksi antara regulasi dan pembangunan. Meski NTB telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, arah pembangunan daerah dinilai masih bertumpu pada pertambangan dan investasi berbasis eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan daerah. Komitmen pemerintah Provinsi NTB untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050 pun dipertanyakan. Mengacu pada Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, NTB masih merencanakan 9 PLTU batubara skala kecil di Pulau Lombok dan Sumbawa, yang berarti ketergantungan pada energi fosil masih berlanjut. Teman-teman, karena kita akan berjalan kaki. Jalan. Hari-hari esok adalah milik kita. Terus kencang, jangan berjalan. Siap.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.